Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadarkan dan hormati Allah dimanapun Anda berada, semoga rezekimu mengalir deras tanpa batas dan Allah selalu berkehendak atas segala kehendak kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Kasus Sahara dibantu oleh LBH Ansor Banser di Kota Malang menjadi tahapan baru, menjadi presiden buruk bagi LBH Malang, GP Ansor, di mana seharusnya GP Ansor bisa mempertemukan antara Sahara dan Yaimin. Justru membantu Sahara, mengaku sebagai GP Ansor, membantu Sahara. Yaimin ini dijebloskan ke penjara, dilaporkan tentang kasus pelecehan seksual. Wow. Akhirnya hujatan demi hujatan dilayangkan kepada GP Ansor, LBH Ansor. Mohon maaf saudara, mari kita simak. Beliau mengatakan bahwa beliau adalah bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama. Kami senang. Apalagi mohon maaf, saya pertegas, saya datang ke sini bukan atas nama pribadi, saya tidak dibayar. Saya atas nama Lembaga Bantuan Hukum GP Ansor Kota Malang. Yang akhir-akhir ini lembaga kami, organisasi kami dihujat ke sana kemari karena dianggap kami melawan kiai. Nggak jadi soal. Kami dipanggil oleh ketua PC untuk dimintain klarifikasi. Kami dipanggil oleh ketua PW untuk meminta klarifikasi. Kami datang. Kami tunjukkan bukti-buktinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketua PC, ketua PW setelah melihat bukti-bukti yang kami bawa, mensupport bahwa jangan sampai ada seseorang yang mengkamuflasekan tabiat buruknya di balik nama besar kiai. Saya pertegas sekali lagi, jangan sampai siapapun di negeri ini mengkamuflasekan tabiat buruknya di balik nama besar kiai. Saya percaya betul bahwa kebohongan itu tidak akan pernah sempurna untuk ditutupi, dan kebenaran akan menemukan jalannya untuk membersihkan kebohongan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan alasan kasus pelecehan seksual, ya enggak apa-apa, bantu saja. Tetapi lembaga Ansor, LBH Ansor ini mendapatkan kecaman. Yaimin ini orang Ansor, Tulen, NU Tulen, dan Yaimin menghadap ke PBNU. Jadi luar biasa pertarungan ini antara Mbak yang mulia, yang tercantik ya di mata lelaki, yaitu Mbak Sahara, bersama melawan Yaimin, orang yang sudah tua, kiai lagi, tokoh filsafat lagi, dosen, dan ini adalah mahasiswa. Kalau mahasiswa berani sama dosennya, berarti mahasiswa durhaka. Ini tanggapan Ansor. Lembaga Bantuan Hukum, LBH, Ansor Malang tengah menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan bahwa mereka memberikan pembelaan terhadap seorang individu bernama Sahara yang terlibat dalam kasus kontroversial di wilayah Malang. Isu ini mencuat di media sosial, memicu perdebatan sengit di kolom komentar dan memunculkan pertanyaan besar, apakah benar Ansor membela Sahara? Salah satu komentar viral datang dari akun Ekiwari847 yang mempertanyakan legitimasi organisasi seperti Madas dalam kaitannya dengan dukungan terhadap Sahara. Ia juga menyebut LBH Ansor secara langsung, mempertanyakan alasan dibalik pembelaan tersebut.
Komentar ini mendapat respons dari beberapa pengguna lain dan menyatakan kekecewaannya. Belum ada pernyataan resmi hingga berita ini diturunkan. Belum ditemukan pernyataan resmi dari LBH Ansor Malang terkait keterlibatan mereka dalam kasus Sahara. Situs resmi GP Ansor maupun kanal komunikasi LBH Ansor belum mengeluarkan klarifikasi atau penjelasan publik. Nah, apa tanggapan Anda, saudaraku? Silakan tulis di kolom komentar. Semakin panas saja kasus ini. Mbak Sahara yang paling cantik, walaupun mantan LC ya, tetapi masih kelihatan cantiknya ya. Didukung oleh LBH Ansor Kota Malang. Yaimin, orang yang sudah tua, dosen tetapi masih energik, berjuang untuk mempertahankan serangan-serangan dari LBH Ansor dan Mbak Sahara yang paling cantik dan tercantik di antara mata lelaki. Tetapi reaksi mereka direaksi oleh orang-orang Ansor juga. Mari kita simak. Saya terus terang sebagai warga Nahdien dan juga seorang pengurus di NU, walaupun dalam skala kecil, itu tidak sepakat dengan keputusan dari Lembaga Bantuan Hukum GP Ansor Kota Malang yang menjadi kuasa hukum bagi Sahara dan suaminya ya. Ini sangat rentan bagi jamiah kita, organisasi kita, karena ini akan mempertaruhkan nama besar dan nama baik jamiah kita Nahdlatul Ulama. Ansor sebagai Banom NU ini kan punya kedekatan secara sejarah dengan para ulama. Nah, dalam kasus ini kan kita lihat dari beberapa video ini, bagi saya ya, saya belum mengerti kebenarannya, faktanya di lapangan, tapi dari video-videonya saja kita bisa melihat seharusnya Ansor itu kan mengawal para ulama, para kiai gitu ya, tokoh. Apalagi ini Yai Imin ini kan seorang tokoh figur, seorang dosen, seorang penghafal Al-Quran ya, dan tentunya GP Ansor seharusnya memiliki keinginan untuk memediasi, bukan menjadi tim kuasa hukum dari pihaknya Sahara gitu ya. Yang kalau kita lihat di videonya itu kan secara adab, secara itu kan sangat tidak beradab dalam konteks hubungan antar manusia ya, hablum minan nas gitu, antara orang muda dengan orang tua gitulah. Sedangkan Ansor ini yang menjadi Banom NU ini kan kita mengusung nilai-nilai tawasud, tasamuh ya, dan sebagainya. Seharusnya GP Ansor mengevaluasi secara internal, janganlah masuk dalam perseteruan ini, paling tidak jadi mediator, bukan malah menjadi tim kuasa hukum. Saya nggak tahu latar belakang kenapa LBH Ansor mau gitu. Apakah tidak ada klien lain yang bisa diurusi selain kasus ini gitu loh? Kenapa harus LBH Ansor begitu loh? Apakah punya background sejarah kedekatan secara ormas dengan Madas gitu? Saya tidak tahu, tapi saya yakin ini akan menjadi blunder bagi GP Ansor ke depannya dan mempertaruhkan nama baik NU dan jamiah kita Nahdlatul Ulama. Ini perlu dievaluasi, itu masukan saya. Kejadian demi kejadian terus melingkari kehidupan kita. Tidak tahu kapan selesainya. Apabila duduk bersama tabayun, pasti akan ketemu titik permasalahan dan penyelesaiannya. Saudara kan dirahmati Allah, sekelumit antara Sahara dan beliau Yaimin membawa dampak buruk pada generasi kita. Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas dukungannya. Saya akhiri. Salam budaya, namo buddhaya,
Om Santi 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 Om. Salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu sagung ing dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.